Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Di video kali ini kita bakal membahas mengenai 10 soal FR alias Field Report CPNS 2024 hari pertama ya. Dan ini tuh adalah part yang ke-17. Untuk part-part lainnya teman-teman bisa cek aja di playlist CPNS, oke? Di sini aku bakal jelasin apa aja yang keluar dari teman-teman yang udah share terkait dengan TIU, TWK, dan TKP ya. Dan ini beberapa memang beneran keluar hari ini ya. Tapi hati-hati jangan terlalu fokus di FR karena setiap hari itu soalnya beda ya. Jadi secara tipenya mungkin sama, tapi soal-soal yang keluar itu biasanya jarang untuk keluar lagi gitu ya. Oke, saya ingetin buat teman-teman yang mau ikut TOSKD, teman-teman bisa pakai TO Alfaiz. Nanti kalau misalnya mau yang bundling ya, bundling berapapun, bisa pakai kode kupon RETA24 biar harganya jadi 28.000. Atau kalau misalnya mau satuan, bisa pakai kode RETA biar harganya 13.000. Oke? Kalau mau beli bukunya juga silakan ya, aku bakal simpan linknya di deskripsi. Oke, ini dia ya, FR atau Spill 16 Oktober 2024. Ini tipe-tipenya dulu ya, nanti kita baru bahas soalnya. Untuk yang TIU, katanya ada soal cerita gampang, kalau banyak latihan, lalu silogisme itu cuma 2 premis, deret angkanya mudah, tidak ada ribuan, figuralnya sulit, katanya polanya, analisis tabel, pecahannya katanya di luar nalar ya, jadi harus banyak latihan, dan 9 kotak ya, polanya rumit. Kalau untuk TWK katanya beneran 100% penalaran ya, dan tidak ada hafalan. Penalarannya seputar Pancasila dalam nilai-nilai kehidupan, ada soal bahasa Indonesia, peristiwa kemerdekaan, netralitas ASN, konten kreator dan kaitannya dengan nasionalisme, bahasa Indonesia inti kalimat, kata bercetak miring, mirip soal TKP, tapi kalau dianalisis ada 2-3 opsi yang terlihat beda, sejarah organisasi implementasi masa kini, dan Pancasila dalam nilai kehidupan. Untuk yang TKP, katanya banyak membahas isu terkini, opsinya pendek-pendek, menempatkan diri antara kesibukan dengan pekerjaan lain tuh nanti jawabannya gimana. Jika ada inovasi baru di kantor, sedangkan kita gaptek apa yang harus dilakukan, tanggapan terkait spionase, dan overall itu katanya sama seperti soal TKP pada umumnya. Silakan dipelajari lagi dari FR ini, tapi jangan berhenti di FR ya. Jadi tetap latihan di luar ini ya, takutnya besok-besok tuh ada keluar tipe-tipe lain, oke? Oke, kita masuk ke soal TIU yang pertama nih. Katanya ada yang keluar kayak gini. Harga 2 kg beras itu 18.000 ya. Kan 2 kilonya 18.000. Katanya Ibu Siti membawa uang 90.000. Nah, ini bebas sih ya teman-teman ya, mau pakai cara perbandingan atau cara cari aja per kilonya berapa. Berarti kan kalau 2 kilo itu 18.000, berarti sekilonya berapa? 18 bagi 2 ya, 9.000 ya. Betul? Berarti kalau 90.000 adalah 90.000 bagi 9, ya kan? Jadi berapa? Jadinya adalah 10 kg. Oke? Tiang E. Tapi kalau misalnya mau, ini kan senilai ya, pakai perbandingan ya. Jadi kalau semakin banyak uangnya, berarti semakin banyak kilogram berasnya ya. Tinggal kali silang ya. Jadinya 2 kali 90 itu 180. 180 kita bagi 18 itu adalah 10. Jadi caranya sama aja ya, hasilnya juga sama. Oke, nomor 2. Dari tabel di atas yang mendapatkan beasiswa dengan syarat minimal nilai MTK 75, berarti katanya 75 minimal nilainya, dan penghasilan orang tua 2,6 juta, dari mulai yang terendah adalah, oke, berarti yang minimal 75, yang 68 nggak bisa ya. 75 nih si B, terus 85 bisa, 73 nggak bisa ya, 79 bisa, terus ininya 2,8, 5 juta, 3,5. Oke, berarti jelas ya, BCE. Atau kalau misalnya dari terendah tuh B, terus E, terus C, BEC. Yang C ya. Oke, lanjut ya, TIU nomor 3. Di sini A-nya katanya 4X plus 1, B-nya 3Y min 1. Jika X-nya itu sama dengan setengah, dan Y-nya sama dengan 2, maka yang tepat adalah, oke, berarti A-nya di sini masukin aja si X-nya setengah ya. Berarti 4 dikali setengah ditambah 1. Berarti 4 bagi 2 itu 2 ya. Berarti 2 tambah 1 itu 3. Oke. Sekarang B-nya adalah 3Y kurangi 1. Berarti 3 dikali Y-nya 2 min 1. Berarti 6 kurangi 1, 5 ya. Cari yang hubungannya ini. Coba yang A. 2A berarti 2 kali 3, 6.
sama dengan 3B. 3 kali 5, 15. Betul nggak? Salah ya, harusnya 6 itu kurang dari 15. Oke, berarti yang 2A lebih kecil dari 3B, betul dong? Yang B dong. Kalau yang C dia salah. Yang D di sini 3 kali 4, 12. 2 kali 5, 10. Salah ya. Ini 3A, 3 kali 3, 9. B-nya 5. Ini juga salah ya. Oke, kita lanjut ya. Kita ke TWK nih. Pada masa BPUPKI dan PPKI, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin menunjukkan integritas yang tinggi dalam memimpin proses perumusan dasar negara Indonesia. Bagaimana pengaruh integritas yang ditunjukkan dari tokoh-tokoh BPUPKI dan PPKI terhadap stabilitas politik dan kesatuan bangsa Indonesia? Integritas itu yang berhubungan sama kejujuran dan kepatuhan ya. Oke, dan di sini jawabannya itu yang berhubungan sama si landasannya. Kenapa? Karena kan di sini tuh stabilitas politik ya, stabilitas politik dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi peran si 3 orang ini dalam merumuskan dasar negara itu tuh menjadi landasan yang kokoh. Karena apa? Karena kan dengan adanya dasar negara berarti kan udah jelas gitu ya, apa gitu yang menjadi landasan dari negara tersebut. Maka itu juga bisa memberikan landasan yang kokoh nih dalam stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Oke. Kalau yang A ini kurang spesifik aja ya, menciptakan persatuan yang kuat di antara kelompok masyarakat. Apakah memang berdampak langsung dari si perumusan dasar negaranya? Belum tentu. Yang B meneguhkan keyakinan rakyat pada proses pembentukan negara. Dan dasar negara itu tuh bukan satu-satunya aspek yang membentuk negara gitu ya. Nah, sedangkan kalau landasan di sini jelas gitu ya, kan dasar negara kita itu adalah landasan negara ya, Pancasila ya. Jadi itu landasan yang kokoh, betul. Kalau meredakan konflik internal juga tidak ya. Lalu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang ada juga tidak. Kan di situ baru membangun ya. Maka belum secara existing ada pemerintahan ya, karena kan baru dibuat juga kan si dasar negaranya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan pemikirannya bahwa terdapat 6 paham yang ditolak oleh rakyat Indonesia untuk diimplementasikan pada negara yang didirikan. Salah satunya menolak paham federalisme dan persekutuan. Penolakan tersebut diterima sehingga ketika Indonesia merdeka, paham tersebut memang tidak diimplementasikan. Berdasarkan ilustrasi di atas, Muhammad Yamin menghendaki negara yang akan didirikan merupakan negara kesatuan yang ditunjukkan dalam pernyataan bahwa rakyat Indonesia, jelas banget ya ini Wah ya, menolak paham federalisme. Oke. Karena kan katanya tadi ya, pengennya negara kesatuan ya. Berarti yang menolak federalisme. Oke, yang B. Lanjut nomor 6. Pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional salah satunya adalah Soekarno, menyandang predikat sebagai Bapak Bangsa. Beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang andal sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam, karena ada kata kunci proklamator, berarti integritasnya itu berhubungan dengan bagaimana seorang Soekarno itu menyukseskan proklamasi kemerdekaan ya. Kira-kira yang mana? Karya-karyanya tidak, jangan fokus di situ. Perannya dalam memproklamasikan, nah ini ya, founding father negara kita ya. Yang lainnya kurang tepat dan spesifik, oke? Nah, jelas ini ya, pernyataannya itu menunjukkan kontribusi langsung dan signifikan. Oke, nomor 7 kita ke TKP ya. Sebagai seorang petugas PPS, panitia pemungutan suara dalam sebuah daerah dengan tingkat polarisasi politik yang tinggi, Anda dihadapkan pada situasi di mana salah satu pasangan calon menggunakan isu SARA dalam kampanyenya, di tengah tekanan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Anda merasa dilema antara kewajiban untuk menegakkan aturan dan menjaga kerukunan masyarakat. Manakah tindakan yang paling tepat Anda lakukan dalam situasi ini? Kita kan fokusnya sebagai petugas PPS ya. Nah, berarti di sini kita harus menjadi penengah ya. Karena kan kita tuh bertanggung jawab gitu ya terhadap kelancaran si pemungutan suara. Yang A, menegakkan aturan secara tegas dengan melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang, meskipun berisiko memicu konflik yang lebih besar. Nah ini ya, ini hati-hati karena kalau isu SARA tuh sekali disenggol itu akan berdampak sangat besar ya. Maka ini sebenarnya benar, cuma ada yang sebaiknya itu kita bisa lakukan pertama gitu ya.
Yang B, menjaga netralitas dengan tidak mengambil tindakan apapun. Nah, ini lebih ke mengabaikan ya, jadi jangan. Membuat formulasi kampanye tandingan yang lebih bernuansa positif. Jangan buat yang tandingan dong ya. Kan kita lagi menjalankan si pemungutan suara ya. Jadi enggak nih. Berperan sebagai pengayom masyarakat dengan mencoba memediasi antara kedua belah pihak yang berkonflik. Nah, ini. Jadi D dulu baru nanti A gitu ya. Ini mohon maaf saya tidak masukkan poin 1 sampai 5 ya. 5-nya ya. Jadi kita ambil yang terbaik aja ya di poin 5-nya. Jadi kemungkinan D ini poin 5, A ini poin 4 ya. Oke, lanjut nomor 8. Sebagai seorang konten kreator yang ingin meningkatkan kesadaran nasionalisme di kalangan generasi muda, Anda memutuskan membuat video edukatif. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk memastikan konten tersebut efektif dan menarik? Oke, berarti fokusnya konten kreator, gimana bikin video yang efektif dan menarik. Pertama tuh kalau jadi konten kreator, kita bikin video adalah kita apa? Cari dulu pangsa pasarnya, betul nggak? Jadi kayak kita cari tahu dulu mana kira-kira niche penonton kita gitu ya. Coba yang A, menyusun skrip yang menyampaikan pentingnya nasionalisme. Ini benar, cuma jangan langsung menyusun skrip gitu ya. Kita harus apa dulu gitu. Yang B, mencari referensi dari video lain sudah ada dan menirunya agar lebih mudah. Ini juga benar, cuma bukan ini yang pertama kita lakukan. Mengadakan survei untuk mengetahui topik yang paling diminati oleh audiens mengenai nasionalisme. Nah, ini lebih tepat. Kenapa? Karena kan sekarang tuh pakai search engine ya. Kita bisa langsung search nasionalisme, apa yang paling banyak ditonton. Nah, itu menjadi yang pertama bisa kita lakukan gitu ya. Membuat video dengan durasi yang panjang agar semua informasi bisa disampaikan. Nah, ini kalau video panjang tuh orang belum tentu mau nonton ya, kecuali memang menarik. Kayak channelnya Pak Gembul. Oke. Guru Gembul maksudnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini mohon maaf saya tidak tampilkan poin 1 sampai 5-nya ya. Karena opsinya cuma sampai D dan kita cari yang terbaiknya saja. Oke, nomor 9. Di kantor Anda diperkenalkan sebuah sistem yang baru yang memudahkan manajemen proyek. Namun Anda merasa kurang familiar dengan teknologi tersebut. Apa langkah pertama yang akan Anda ambil untuk mengatasi situasi ini? Nah, ini berhubungan sama soal TIK ya. Kalau TIK itu kita harus proaktif. Jadi kita harus cari pelatihan-pelatihan atau yang bisa meningkatkan skill gitu ya. Yang A, menerima sistem baru dan melanjutkan bekerja dengan cara yang baru. Ini benar, cuma ada yang bisa kita lakukan sebelum ini gitu ya. Selain cuma menerima dengan pasrah gitu ya. Yang B, mengikuti pelatihan atau workshop yang disediakan untuk memahami sistem baru tersebut. Nah, ini jelas benar ya. Mencari informasi tentang sistem baru dari sumber-sumber online dan bertanya pada rekan kerja. Ini bisa gitu ya. Tapi kan ini tergantung si rekan kerja itu tuh bisa atau nggak ditanya ya. Tapi kan kalau kita mengikuti pelatihan atau workshop itu kan bebas gitu kan waktunya. Bertanya kepada rekan kerja yang lebih ahli mengenai cara penggunaan sistem. Nah, ini bisa dilakukan setelah poin yang B ya. Oke, the last one ya. TKP ya. Di tempat kerja Anda muncul berita tentang dugaan tindakan spionase yang melibatkan salah satu kolega. Bagaimana seharusnya Anda merespon situasi ini? Nah, oke. Spionase itu bisa berhubungan sama pengancaman persatuan ya. Yang A, merahasiakan informasi tersebut ke rekan lain agar tidak membuat gaduh. Ini jangan dirahasiakan juga sih ya. Tetap harus dicari tahu dulu ya. Yang B, mengetahui berita tersebut dan menyebarkannya secara bijak. Nah, tapi tanpa kita tahu atau kita klarifikasi secara langsung, ini juga tidak bijak ya untuk langsung disebarkan. Mengumpulkan informasi lebih lanjut sebelum mengambil tindakan dan melaporkannya kepada atasan jika terbukti benar. Nah, ini tindakan bijak dan tegas ya. Berarti yang C jelas jawabannya. Menghadapi kolega tersebut secara langsung dan mencari tahu lebih lanjut terkait aksi spionase. Nah, ini belum terlalu konkret ya. Jadi lebih baik sih mengumpulkan informasi dulu gitu ya, baru nanti kalau memang bener nih ya ada oknum, nah langsung kita laporkan ke atasan. Oke, gitu aja untuk pembahasan 10 soalnya. Ini ada PR, silakan. Ini sudah disesuaikan dengan FR terbaru juga. Ini nomor 1 dan ini nomor 2. Kalau misalnya mau lanjut FR lagi, kalian boleh tulis soal-soal yang mau dibahas atau bisa DM ke IG aku di @retapramesti ya, biar soal-soalnya itu dibahas. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!